Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat belajar. Pada video kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Tema 1 di kelas 6 yaitu selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran 5 dan 6 di kelas 6. Bersama saya Aris Setiawan. Kita amati dulu peta negara-negara ASEAN. ASEAN beranggotakan 10 negara. Kemarin kita sudah belajar tentang kondisi geografis negara ASEAN. Kondisi geografis yang sama membuat negara ASEAN memiliki persamaan dalam kegiatan ekonomi terkait hasil buminya. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Sebagian besar masyarakat di negara ASEAN bermata pencarian sebagai petani yang memanfaatkan hasil buminya. Karena wilayah ASEAN sangatlah subur. Kita lihat satu persatu penghasilan atau kegiatan ekonomi di negara-negara ASEAN. Yang pertama yaitu Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang subur dan kaya akan hasil tambang, sehingga Indonesia penghasilan utamanya berasal dari hasil bumi, baik tanah maupun laut, dan juga hasil barang tambang. Sedangkan Singapura adalah negara maju, negaranya yaitu negara yang kecil, sehingga Singapura bermata pencarian dengan memproduksi mesin-mesin dan elektronik. Sedangkan Malaysia adalah penghasil timah terbesar di dunia. Brunei Darussalam penghasil minyak mentah dan gas alam, sehingga Brunei Darussalam disebut juga negara petrodolar. Selanjutnya yaitu lumbung beras Asia, yaitu negara Thailand yang dikenal juga dengan sebutan negara gajah putih. Mengapa dijuluki lumbung beras Asia atau lumbung pangan Asia? Karena Thailand menghasilkan beras yang sangat banyak. Sedangkan Vietnam dan negara-negara lain bermata pencarian sebagai petani. Di Vietnam dilalui oleh dua sungai penting, yaitu Sungai Mekong dan Sungai Songkhla. Sedangkan Myanmar bermata pencarian memanfaatkan hasil kayu, terutama kayu jati. Berarti kayu jati tidak hanya ada dan tumbuh di Indonesia saja. Ternyata di negara Myanmar ada kayu jati juga, dan berbagai barang kerajinan. Barang-barang kerajinan contohnya adalah patung. Kita lihat foto, ada patung mangga dan patung rusa. Foto di samping adalah patung di Indramayu. Buah mangga merupakan identitas kota tersebut. Begitu pula dengan patung rusa. Banyak seniman menggunakan benda atau makhluk hidup di sekitar sebagai inspirasi mereka. Ini namanya adalah patung identitas kota. Banyak kita jumpai patung-patung yang seperti itu. Contohnya yaitu di Surabaya ada patung buaya dan ikan hiu atau ikan suro dan boyo, yang merupakan lambang dari kota Surabaya. Selain itu di Pati juga ada patung bandeng, sedangkan di Kecamatan Gabus ada namanya patung ikan gabus. Kita lanjut, patung-patung tersebut ya dibuat
berdasarkan bahan-bahannya. Bahan-bahan patung dibedakan menjadi 3. Yang pertama bahan lunak, bahan sedang, dan bahan keras. Bahan lunak material yang digunakan empuk dan mudah dibentuk, misalnya tanah liat, plastisin, dan sabun. Sedangkan bahan sedang material yang tidak lunak dan tidak keras, berarti tengah-tengah antara lunak dan keras, misalnya kayu waru, kayu sengon, kayu randu, dan kayu mahoni. Yang terakhir adalah bahan keras. Material dapat berupa kayu atau batu-batuan. Contohnya kayu jati, kayu ulin, batu granit, batu andesit, dan batu marmer. Oleh karena itu harga kayu jati cukup mahal karena bahannya keras dan tahan lama dan mudah juga dibentuk. Makanya kayu jati harganya cukup mahal. Selain bahan-bahan tadi, dalam membuat patung kita juga dapat membuat patung dari semen, pasir, tanah liat, kuningan, perunggu, emas, dan lain-lain. Menentukan ide pokok sebuah paragraf. Vivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Hewan vivipar juga memiliki sel telur yang ada di dalam tubuh induk betina. Sel telur akan dibuahi oleh sel sperma. Setelah terjadi pembuahan, sel telur tumbuh menjadi embrio. Embrio akan tumbuh menjadi janin di dalam rahim induk betina. Setelah tumbuh sempurna, janin di dalam rahim kemudian dilahirkan. Janin yang sudah dikeluarkan dari rahim disebut bayi. Contoh hewan vivipar adalah kucing, sapi, kuda, gajah, dan paus. Kita tahu bahwa menentukan ide pokok kita harus mencari dulu kalimat utamanya. Kalimat utama dari paragraf tersebut adalah vivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Kebetulan kalimat utama terletak di awal. Tetapi ada juga yang terletak di akhir. Jangan kita terus yang awal-awal terus kita jadikan kalimat utama. Kita harus teliti dalam menentukan kalimat utama, yaitu kalimat yang paling penting. Setelah kita menentukan kalimat utamanya, kita bisa menentukan ide pokok. Dari kalimat utama vivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan, berarti ide pokoknya apa? Ide pokoknya adalah perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Hewan seperti unggas berkembangbiak dengan cara bertelur. Nah, berarti perkembangbiakan ada yang vivipar, ovipar, maupun ovovivipar. Kita harus merawat dan menjaga kelestarian hewan supaya tidak punah. Hal itu sesuai dengan sila kelima Pancasila. Ini contohnya. Siti dan teman-temannya diundang menghadiri acara syukuran di rumah Udin. Di sana banyak makanan. Di meja sebelah kiri ada ayam goreng, sate ayam, dan ikan bakar. Di meja sebelah kanan terlihat ada rendang dan soto ayam. Wah, Siti dan teman-temannya bingung memilihnya. Semua terlihat enak. Beni mulai berjalan mengambil 10 tusuk sate ayam, 2 rendang, dan sepotong ikan bakar. Siti mengambil 3 tusuk saja sate. Edo mengingatkan Beni agar mengambil makanan secukupnya saja. Menurutmu bagaimana tindakan Beni? Ya benar, Beni tidak menerapkan sila kelima Pancasila.
karena Benny bersikap boros dan serakah sehingga tidak adil kepada teman-temannya. Kalau Benny mengambil makanan yang banyak, tentu teman-temannya tidak akan kebagian. Contoh penerapan sila kelima Pancasila, nilai-nilainya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersikap adil. 2. Menghormati hak-hak orang lain. 3. Suka memberi pertolongan. 4. Tidak boros. 5. Tidak bergaya hidup mewah. 6. Tidak merugikan kepentingan orang lain. 7. Suka bekerja keras. Dan 8. Menghargai hasil karya orang lain. Kita harus bersikap adil kepada siapa saja. Adil tidak berarti sama, tetapi adil adalah memberikan sesuai dengan kebutuhan. Tentu misalnya kita punya adik kelas 4 dan kelas 1, kebutuhan mereka pun berbeda-beda. Jangan kita samakan. Misalnya kita mau membelikan sepatu misalnya, kan tidak sama ukurannya. Berarti adil itu tidak berarti sama. Adil itu adalah memberikan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Cukup sekian video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat bagi sobat belajar semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.